Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini ya. Dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini kasih ya, ada teman tadi ini mengasih saya hadiah. Saya dikasih teman tadi, dikasih hadiah pemberian. Apa ini? Ini asli, ini barusan saya buka. Wah, ini plastiknya. Masih baru ya. Apa ini? Al-Qur'an. Terima kasih ya. Teman barusan subscriber saya tadi ngasih ini. Ya. Terima kasih. Saya dikirimi Al-Qur'an. Ini Al-Qur'annya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Ini Al-Qur'an teman-teman ya, Al-Qur'an yang lengkap dengan artinya. Ini jadi kalau kita baca Al-Qur'an ini langsung bisa kita makna, langsung bisa kita baca artinya. Begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedekah Al-Qur'an artinya ini mudah-mudahan dibalaslah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini Al-Qur'an ada artinya, ini at-tauhid dari at-tauhid ya. Karena Al-Qur'an ini ada artinya, ya mari sekilas kita akan bahas Al-Qur'an. Jadi ini Al-Qur'anul Karim dan kita akan bahas Al-Qur'an itu. Nah, ini Al-Qur'an ini ini namanya mushaf ya. Ini namanya mushaf. Jadi asal mulanya Al-Qur'an ini adalah tidak berbentuk seperti ini ya. Jadi asal mulanya Al-Qur'an tidak berbentuk seperti ini. Ceritanya bagaimana? Al-Qur'an itu berserak-serakan, jadi tidak terkumpul dalam satu mushaf. Jadi asal mulanya ini ceritanya ya. Asbabul nusulnya. Jadi asal muasalnya Al-Qur'an itu turun surat Iqra. Iqra ini di sini ada ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra itu turun ayat yang pertama kepada Rasulullah. Iqra, bacalah. Jadi Rasulullah diajari membaca oleh malaikat Jibril. Iqra, bacalah. Jadi makanya kalau Al-Qur'an itu yang mengarang itu Nabi Muhammad tidak mungkin ya. Kalau Al-Qur'an itu Nabi Muhammad yang buat-buat tidak mungkin. Kenapa kok begitu? Karena Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul yang tidak cerdas, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad yang membuat Al-Qur'an ini tidak mungkin karena Nabi Muhammad ini tidak bisa menulis. Makanya Nabi Muhammad ini yang mengajari membaca, mengajari ini Al-Qur'an ini ya langsung malaikat Jibril. Gurunya langsung malaikat Jibril. Ketika turun wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Jadi belajar membaca Nabi Muhammad itu. Jadi kalau yang mengarang Al-Qur'an ini Nabi Muhammad atau akal-akalnya Nabi Muhammad tidak mungkin. Ya, ini betul-betul dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Al-Iqra, setelah itu turun ayat-ayat satu. Berserak-serakan ditulis oleh sahabat itu, ditulis di tulang belulang, ditulis ada yang di pelepah kurma, ditulis di batu ya, karena kertas tidak ada ketika itu ya. Jadi kertas itu tidak ada, jadi ada yang tulis di tulang belulang, ada yang tulis di batu, ada yang tulis di kain ya. Akhirnya tidak ketemu mana yang ayat yang awal, ayat yang tengah, ayat yang akhir, tidak ada. Ya, baru zamannya siapa? Abu Bakar ini baru sudah mulai dikumpulkan sedikit. Ya. Nah, kapan mulai ditulis, mulai dikumpulkan berbentuk mushaf ini? Mulai kapan? Mulai zamannya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini sudah mulai ditata rapi. Siapa yang menulis Al-Qur'an ini? Siapa? Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit itu seorang sahabat Nabi yang pinter atau ahli dalam bidang syair. Akhirnya sama Abu Bakar sama
Utsman bin Affan dipasrai untuk merangkai, menulis kembali eh, Al-Quran. Namanya Zaid bin Sabit. Kenapa kok begitu? Kalau tidak dikumpulkan, kenapa kok begitu? Karena ketika perang Uhud, itu banyak hafid orang yang hafal Al-Quran itu banyak yang gugur, banyak yang mati di medan perang. Akhirnya para sahabat Nabi itu berkeinginan dan punya inisiatif untuk mengumpulkan semua mushaf Al-Quran demi menjaga keaslian Al-Quran. Jadi ini asli, sahabat-sahabat ya, teman-teman. Jadi Al-Quran ini asli, tidak ada yang merubah mulai zamannya Rasulullah sampai sekarang ini tetap utuh. Jadi Al-Quran itu tidak ada yang mencabik-cabik, tidak ada yang merubahnya. Kenapa kalau begitu? Satu, ini Al-Quran ini sebelum dicetak, ya, Al-Quran ini sebelum dicetak, ini dicek dulu. Ya. Satu itu. Yang kedua, penghafal Al-Quran itu banyak. Ya. Penghafal Al-Quran itu banyak. Artinya, kalau ada di sana, di sini yang tidak asli, ketemu dengan orang yang hafid Al-Quran, ketemu dengan orang yang hafal Al-Quran. Makanya keasliannya Al-Quran terjaga sampai sekarang. Ya. 2 ya. 3, kata Allah, inna nahnu nazzalnahu dzikra wa innahu lahafidun. Juga Allah itu akan menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat tentang asli. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain kadang-kadang tidak ada sedikit pun atau tidak ada beberapa orang yang bisa menghafal kitabnya. Al-Quran kalau ini banyak menghafal, hafid dan hafidoh, ribuan juta manusia yang hafal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Akhirnya keasliannya terjamin. Ya, ini Al-Quran. Akhirnya Al-Quran ini berbentuk mushaf. Asal-muasalnya tidak ada harkat, tidak ada kasroh, tidak ada dhammah, tidak ada sukun, tidak ada asal-muasalnya. Berbentuk. Akhirnya karena memang zaman semakin modern dan rakyat umat semakin sulit untuk membacanya, akhirnya dikasih harkat, dikasih kasroh, dikasih dhammah gitu. Berkembang, setiap saat berkembang. Alhamdulillah sekarang sudah Al-Quran ini berbentuk seperti ini. Ini sudah terdiri dari 30 juz, ya, luar biasa. Inilah kitabnya Allah itu ada 4, ya. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Kitab apa saja? Kitab Taurat. Ya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Taurat kitabnya Nabi Musa, ya. Jadi kalau Taurat itu kitabnya Nabi Musa, Zabur kitabnya Nabi Daud, Injil kitabnya Nabi Isa, Al-Quran kitabnya Nabi Muhammad SAW, yang ini insya Allah dalam Al-Quran ini semua masalah dalam hidup lengkap. Semua solusi dalam hidup sudah ada. Lengkap. Tentang ketauhidan ada, tentang akhlak ada, tentang pertanian pun ada. Surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah. Apa artinya itu? Sapi. Tentang pertanian ada. Tentang percintaan pun ada. Jadi dalam Al-Quran itu juga membahas tentang percintaan. Cintanya siapa? Cintanya Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Sudah lengkap dalam Al-Quran. Ada ceritanya Ashabul Kahfi. Ada ceritanya Nabi Isa yang lahir tanpa seorang ayah. Ini ada. Ya, ada bahas tentang kematian. Ada lagi di sini isinya ya laut. Ada 2 laut yang bercampur menjadi satu, tapi airnya ada bisa bercampur. Nah, ada dalam Al-Quran itu ya. Satu itu. Yang kedua yang paling aneh dalam Al-Quran yang terjadi juga, dalam laut ada api, dalam laut ada neraka. Ada itu disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan ketika Rasulullah, dan kejadiannya itu baru ketemu sekarang. Ya, baru ketemu ini dengan para peneliti, baru ketemu sekarang. Nah, luar biasa ya. Jadi Al-Quran ini siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala. Nah, ini akan membacanya dapat pahala. Ini alhamdulillah saya dikasih ini lengkap dengan artinya. Ya, lengkap dengan artinya. Coba baca sebentar ya, biar gak ngomong terus, sedikit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini artinya ya. Artinya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mengiradi wong alam kabeh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih, pengasih semua alam. Penyayang hanya orang-orang yang diberi iman, beriman yang disayang oleh Allah. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Jadi Allah itu tidak akan mati walaupun sampai kapanpun. Ya karena butuh, ya karena nasta'in, hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya engkau lah buat pertolongan. Kalau butuh sesuatu dengan Allah, adulah ketika doa seperti ini. Ya karena ihdinas siratal mustaqim, berilah saya petunjuk siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan jauhlah saya dari orang-orang yang dolim. Ya, mungkin itu sudah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan semuanya adalah dukungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah. Mohon dukungannya, mohon evaluasinya atas sebuah video yang kami sampaikan. Salam kenas semua, salam sehat. Mudah-mudahan kita semua berakhir dengan jalan husnul khotimah, dan setiap langkah ini mudah-mudahan ternilai ibadah, kelak kita bisa dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.